Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihdihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati Bapak Hakim Muslim selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang saya cintai teman-teman kelas 11-1. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mau'izah hasanah yang bertemakan tentang 3 hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nasaibul Ibad karangan Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-munajjiyat fataqullahi fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqqi fil ridha was sakhot wal qasdu fil goni wal qasru." Yang artinya 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah, yakni yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua yakni berkata benar atau bersikap adil baik dalam kondisi ridho maupun kondisi marah. Yang ketiga yaitu bersikap sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Hadis di atas telah menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu takut kepada Allah. Maksudnya adalah kita sebagai muslim yang beriman, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Kita harus ingat bahwa Allah memiliki sifat al-basir, yaitu yang artinya maha melihat. Jadi, segala perbuatan yang kita lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa ini, yakni rasa takut dan takwa kita akan berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa yang seharusnya tidak dilakukan oleh muslim beriman seperti kita. Yang kedua yaitu selalu bersikap adil, yang mana artinya sama rata. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan setiap orang dengan semestinya, tanpa adanya pilih kasih dan tanpa adanya membeda-bedakan satu dan dengan yang lainnya. Nah, adil berarti memberikan haknya kepada orang sesuai dengan porsinya masing-masing, tanpa memihak. Dengan sikap adil kita ini akan lahir ketentraman, kasih sayang, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang banyaknya perbedaan. Dan yang terakhir yaitu berpola hidup hemat dan sederhana. Sebagai manusia dan muslim yang beriman ini, kita harus pandai dalam mengatur harta dan rezeki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan menabung dan menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita tidak membutuhkan hal itu, maka alangkah baiknya kita menabungkan harta yang kita miliki. Karena jika kita tidak melakukan hal itu, kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang boros. Karena sifat boros dan mubazir itu tidak membawa manfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Hidup sederhana bukan berarti miskin, melainkan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bijak dan penuh syukur. Hadirin rahimakumullah, dapat ditarik kesimpulan dari pidato saya ini, yakni jika kita ingin terselamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha melakukan 3 hal, yaitu takut kepada Allah dimanapun kita berada, berpola hidup hemat dan sederhana agar kita terhindar dari sifat boros dan mubazir, serta selalu bersikap adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Dengan mengamalkan 3 hal tersebut, insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai
dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang bisa dan dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.